Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras untuk mencapai yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebelum kita meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini, terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 10 Mei 2021 tertulis di Matius 7 ayat 7. Demikian dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, pangido hamuma sena leonon nado tuhamu, lului hamuma sena jepanga do hamu, tuktuhi hamuma saina ukapon nado dihamu. Demikian firman Tuhan. Jika saya mendatangi salah seorang pengusaha tanpa melalui perkenalan yang benar, kemudian saya mengetuk pintunya dan saya meminta sejumlah uang yang besar untuk memenuhi kebutuhan saya, menurut Anda apakah saya akan diberi? Kemungkinan besar tidak. Dan bahkan mungkin saya akan diusir. Mengapa? Karena saya tidak mengenal siapa dia dan dia juga tidak mengenal siapa saya. Seandainya saja saya memiliki hubungan yang baik, yang sangat dekat dengannya dan sudah membangun hubungan sekian lama, mungkin dia akan memberikan yang saya minta. Demikian juga yang dapat kita pahami dari renungan firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini adalah salah satu khotbah Yesus di bukit. Khotbah ini disampaikan dalam konteks mengajar para murid tentang berdoa. Ada 3 kata kunci yang perlu kita pahami dan renungi dari firman ini. Yang pertama, mintalah. Kata kerja mintalah menyiratkan makna bahwa kita hidup sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Artinya semuanya adalah milik Tuhan. Dan apapun yang ada pada diri kita hanya sebagai titipan darinya untuk disyukuri. Contohnya, coba perhatikan orang yang sudah meninggal. Apakah mereka masih dapat menikmati dunia ini seperti waktu dia masih hidup? Harta benda yang mereka miliki apakah tetap menjadi miliknya? Istri dan anak-anaknya apakah masih bisa berkomunikasi dengannya? Tidak. Karena semuanya hanya titipan dan tidak lebih dari itu. Dalam konteks relasi antara manusia, meminta berarti memohon kepada pihak lain agar ada sesuatu diberikan kepadanya. Meminta butuh inisiatif aktif. Orang yang pasif, pesimis, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam konteks relasi dengan Tuhan, kita diminta memiliki inisiatif aktif, menyampaikan dalam doa kepada Tuhan. Memang benar, Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Tetapi inisiatif aktif untuk meminta tetap dibutuhkan demi kehangatan hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Allah menghendaki kita meminta kepadanya dengan rendah hati, termasuk untuk menerima jika permintaan itu tidak terkabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Ingatlah, Tuhan tahu yang baik bagi kita, yang mau meminta kepadanya. Maka mari berani meminta dan berani menerima apa yang Tuhan berikan pada kita, dengan senantiasa bersyukur atas apa yang kita terima dari Tuhan. Kata kunci kedua adalah carilah. Kata carilah menyiratkan makna bahwa berdoa saja tidak cukup, melainkan harus terus dicari hingga mendapat apa yang kita butuhkan. Logikanya, apakah pernah Tuhan melemparkan makanan ke sarang burung supaya mereka tidak perlu bersusah payah mengadu nasib, melewati berbagai rintangan yang bahkan membahayakan dirinya? Pernahkah Tuhan menjatuhkan uang di depan rumah para pengusaha sukses supaya mereka tidak perlu menguras pikiran dan bekerja keras? Pernahkah Tuhan memasakkan kita nasi supaya ketika kita bangun pagi kita langsung makan? Tidak. Karena Tuhan tidak pernah memberikan berkat-Nya bagi mereka yang malas.
Dan Tuhan tidak pernah memanjakan kita semua dengan kemahakuasaannya. Yesus menunjuk ternyata inisiatif aktif meminta belum cukup. Dibutuhkan sesuatu yang lebih aktif lagi, aktivitas mencari, sebuah usaha dinamis dan terus-menerus untuk menemukan atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam pencarian tidak hanya dibutuhkan inisiatif, tetapi lebih dari itu, kesabaran, kesetiaan, ketekunan dalam mencari. Kata kunci yang ketiga, ketuklah. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus menunjukkan sebuah contoh yang menyatakan betapa kita tidak diizinkan berdiam diri dan tidak peduli. Ketika menghadapi pintu yang tertutup, tanpa ada jalan yang terbuka, karena ada penghalang, dibutuhkan usaha agar pintu dibukakan. Yesus menuntut lagi-lagi sebuah aktivitas untuk mengetuk dan mengetuk. Menciptakan bunyi supaya didengar dan kepada kita diberikan akses untuk masuk dan keluar lewat sebuah pintu. Mengetuk adalah usaha konkret supaya kita didengarkan Tuhan dan sesama kita. Saudaraku, mari hari ini kita mulai belajar meminta dengan benar, penuh inisiatif dan aktif, dan serta dalam konteks kehangatan relasi dengan Tuhan dan sesama. Mintalah pada Tuhan dalam doa yang penuh kasih, dan mintalah kepada sesama dalam konteks hubungan baik atas dasar cinta kasih. Marilah kita juga terus mencari dan mengetuk dalam hidup kita. Niscaya Tuhan yang Maha Kasih akan memberikan yang kita cari dan membukakan senantiasa pintu rahmat dan sukacita. Namun, tidak cukup untuk selalu meminta tanpa ada usaha, dan tidak cukup untuk memiliki tanpa membaginya kepada orang lain. Karena itulah, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena tidak semua yang kita inginkan merupakan kebutuhan bagi kita. Mintalah agar kita mampu berbagi bagi orang lain. Untuk itu, berdoalah sambil mengusahakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka Tuhan akan memberikan peluang terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh belas kasih, semoga sabdamu hari ini semakin meneguhkan hati kami untuk makin mendekatkan diri kami padamu. Tuntunlah kami agar kami semakin bersungguh-sungguh menghidupi doa kami agar kami layak menerima dan memahami jawaban doa kami. Serta ajarkan kami juga untuk meminta yang baik bagi hidup kami, yang juga bisa kami gunakan mendatangkan yang baik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat meminta, mencari, dan mengetuk pintu berkat Tuhan hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.